Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silakan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Namun Ning Suwang seketika memotong kata-kata Luo Lixio dan meminta Luo Lixio untuk berhenti berbicara. Ning Suwang pun menekankan bahwa hal yang paling dirinya syukuri dalam hidupnya adalah bahwa dirinya tidak menikahi Luo Lixio. Lu Fan pun mengatakan bahwa tampaknya apa yang disebut sebagai perkawinan politik tidak lebih dari sekedar kertas rapuh. Sekarang saatnya dirinya menepati janjinya dan perlahan Lu Fan mulai melepaskan jeratannya kepada Luo Lixio. Dan nyatanya Lu Fan melepaskan Luo Lixio di udara. Dan ini membuat Luo Lixio seketika panik dan mencengkram rantai milik Lu Fan. Luo Lixio mengatakan bahwa Lu Fan barusan bilang tidak akan membunuh dirinya. Lu Fan tidak bisa menarik kata-katanya kembali. Itu semua ulahnya. Ning Suwang bersikeras membalas dendam pada Lu Fan. Dirinya dipaksa untuk membantu. Ning Suwang seketika jengkel mendengar kata-kata Luo Lixio dan menyebutnya sebagai pengecut. Lu Fan pun seketika bertanya kepada Ning Suwang apakah ini tunangan yang Ning Suwang pilih. Selera Ning Suwang buruk. Lu Fan menekankan bahwa dirinya memang berjanji tidak membunuh Luo Lixio. Tapi jika Luo Lixio jatuh ke tanah, itu bukan tanggung jawab dirinya. Hingga Lu Fan kini memotong tangan Luo Lixio hingga Luo Lixio jatuh menuju pepohonan. Dan kini Lu Fan pun membawa Ning Suwang pergi dengan kecepatan penuh hingga mendarat di area lain. Lu Fan mengatakan bahwa sekarang adalah giliran Ning Suwang. Ning Suwang pun menekankan bahwa dirinya pasti akan membuat Lu Fan menyesali ini. Dan kembali Ning Suwang mencoba melepaskan diri dari rantai Lu Fan dengan kekuatan apinya. Lu Fan pun bertanya apakah Ning Suwang masih berpikir untuk melawan. Dan dengan cepat kini Lu Fan mengaktifkan skill barunya yaitu Servant Contract, di mana saat digunakan mengubah target menjadi pelayan. Durasi ditentukan oleh perbedaan total atribut antara target dan pengguna. Semakin besar perbedaannya, semakin lama durasinya. Efek konversi ini dapat dihilangkan. Hingga kini Ning Suwang terkena efeknya. Ning Suwang seketika bertanya apa yang Lu Fan lakukan kepada dirinya. Dan notifikasi pun kini muncul dengan menyebutkan bahwa Servant Contract telah aktif dengan durasi 3 tahun. Lu Fan mengatakan bahwa yang tersisa hanyalah sorot mata Ning Suwang. Bahkan jika dirinya benar-benar memberikan sesuatu kepada Ning Suwang, apa yang bisa Ning Suwang tonton? Ning Suwang menyebut Lu Fan sebagai binatang buas dan bertanya apa yang Lu Fan coba lakukan. Ning Suwang pun meminta Lu Fan untuk segera membunuh dirinya. Lu Fan pun meminta Ning Suwang untuk tenang, dirinya tidak tertarik pada Ning Suwang. Ning Suwang bisa berjuang sendiri di sini dan Lu Fan pun kini melepaskan Ning Suwang dan seketika pergi. Ning Suwang pun nampak bingung dan berpikir, Lu Fan baru saja pergi seperti itu. Namun jika dipikir lagi, jika dirinya kembali seperti ini itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jatuh dari ketinggian itu mungkin tidak akan membunuh Luo Lixio. Untuk menutupi kebohongan dirinya, neraka benar-benar memutar balikan kebenaran. Dan ayahnya selalu mempercayai keluarga Luo agar tidak bisa membela diri. Pada saat itu seluruh keluarga Ning Suwang akan berpikir bahwa dirinya mati. Dengan ini dirinya harus keluar dari sini hidup-hidup. Dirinya tidak akan membiarkan siapapun menodai nama dirinya lagi. Kemudian sorenya di reruntuhan suci di wilayah Dark Poison Forest.
Lufan dengan cepat menuju cahaya pilar selanjutnya. Namun di saat itu, sesuatu kini muncul dan menghadang Lufan. Dan ternyata itu adalah monster tumbuhan yang kini menjerat kaki Lufan. Namun Lufan tidak menganggap ini masalah serius dan dengan cepat menggunakan Blade Armor Slash yang membuat tumbuhan yang berada di sekitarnya terpotong-potong menjadi bagian kecil. Hingga akhirnya Lufan sampai di pilar cahaya. Lufan pun menyebut bahwa akhirnya dirinya sampai. Dirinya tidak repot-repot bersusah payah dengan binatang-binatang itu di sepanjang jalan. Lufan pun menilai dua pilar cahaya yang tersisa peluangnya kini 50-50. Dirinya harap ini adalah pilar cahaya yang benar, namun nyatanya saat dicoba, pilar cahaya ini hancur yang artinya ini bukanlah pilar yang tepat. Lufan pun sangat kesal dengan hal ini. Ini kesempatan terakhirnya. Li Qingfeng dan Yuan Jingang harus bertahan apapun yang terjadi, kalau tidak semuanya akan sia-sia. Dan segera Lufan bergegas pergi menuju pilar cahaya terakhir. Saat di jalan, notifikasi pun kini mengatakan bahwa pelayan Yuan Jingang memiliki health point yang tersisa 10% dengan status tertekan dan durasi pelayan adalah 7 tahun. Begitu juga dengan kondisi Li Qingfeng yang sama dengan Yuan Jingang. Lufan pun kini bertanya-tanya mengapa nilai health point mereka sangat rendah. Dan juga status tertekan ini, apakah seseorang telah mengalahkan mereka berdua. Lalu saat ini di area dataran, Li Qingfeng dan Yuan Jingang tengah terkurung di sebuah penjara. Yuan Jingang pun berusaha untuk menghancurkannya namun tidak bisa. Yuan Jingang pun agak kesal karena ini tidak bisa dipatahkan sama sekali. Li Qingfeng pun menyebut Lufan sangat lambat untuk sampai ke sini. Seseorang dari luar penjara pun mengatakan bahwa Lufan hampir tiba di sini dan benar saja Lufan kini telah tiba. Lufan pun sangat kaget dengan pria yang saat ini ada di depannya. Dia ternyata adalah Murongseng. Murongseng mengatakan bahwa dirinya sudah lama mendengar Lufan sang Dragon Tamer. Dan diketahui Murongseng level 119 adalah seorang Star Emissary tingkat 4. Lalu Lufan yang memperhatikan situasinya menilai, ternyata Murongseng juga tidak peduli dengan panah dewa ini. Li Qingfeng pun memberitahu Lufan bahwa sihir cahaya bintang Murongseng dapat menahan panah dewa secara langsung. Staminanya setidaknya berada di angka 2 juta. Yuan Jingang juga menyebut bahwa tinjunya mati rasa orang ini bukan manusia. Mendengar hal ini, Lufan pun berpikir, dengan 2 juta stamina, Murongseng seharusnya tidak membutuhkan spirit tampering liquid untuk mencapai peningkatan kelima. Lufan pun bertanya-tanya dalam pikirannya untuk apa Murongseng sebenarnya di sini. Murongseng yang memperhatikan Lufan mengatakan bahwa dirinya tahu apa yang Lufan pikirkan. Meskipun dirinya belum menjalani peningkatan kelima, dirinya sudah memenuhi persyaratannya. Lufan seketika bertanya secara langsung mengapa Murongseng ikut bersaing untuk mendapatkan spirit tampering liquid. Murongseng menyebut bahwa dirinya di sini bukan untuk spirit tampering liquid, dirinya di sini menunggu Lufan. Mendengar hal ini, Lufan pun agak kaget dan bertanya apakah keluarga Murong membantu keluarga Ning saat ini. Murongseng pun kini mengajak Lufan bertarung. Pemenang berhak mendapatkan spirit tampering liquid serta ini juga akan menentukan nasib teman-teman Lufan. Lufan pun mengatakan jika Murongseng ingin melawan dirinya, setidaknya beritahu dirinya alasannya. Murongseng pun meminta Lufan mengalahkannya dan dirinya pasti akan memberitahu Lufan. Dan seketika Murongseng melepaskan Star Sea Domain, di mana Murongseng memperluas domain berisi bintang di atas medan perang. Musuh hanya menderita pengurangan 50% untuk kecepatan gerak dan kekuatan serangan, serta terus-menerus mengambil Starlight erosi kerusakan. Pengguna dapat memanipulasi cahaya untuk memberikan serangan ke segala arah, memberikan status Star Guard 60%. Damage yang diterima diserap sebagai cahaya bintang, sedangkan 40% sisanya dipantulkan kembali ke penyerang. Lufan pun sangat kaget melihat skill ini. Ini adalah kekuatan Star Dragon. Lalu Murongseng yang telah berhasil melepaskan domainnya meminta Lufan menerima ini. Dan seketika Murongseng melepaskan skill Meteor Fall, memanggil meteor yang jatuh untuk menghancurkan musuh di daerah tersebut. Setiap meteor memberikan 180% magic damage. Dengan cepat, Lufan menghindari tiap meteor yang jatuh, serta Lufan kini melepaskan Blade Armor Skyte, hingga rantai ini menyerang langsung ke Murongseng. Namun Murongseng segera memblokirnya dengan skill Star Barrier, di mana secara instan menghasilkan beberapa penghalang bintang di sekitar pengguna. Masing-masing dapat secara otomatis menangkis satu serangan secara frontal,
Saat hancur, itu akan muncul kembali setelah 1 detik. Melihat serangannya ditahan, Lufan kembali melepaskan serangan Blade Armor Slash. Melihat serangan ini, Morongseng menyebut ini trik sepele dan mengaktifkan skill Star Spiral Barrier. Secara instan menghasilkan beberapa penghalang spiral barrier di sekitar pengguna. Setiap penghalang dapat secara otomatis membelokkan dan memblokir satu serangan frontal. Setelah dihancurkan, Star Spiral Barrier akan secara otomatis beregenerasi setelah beberapa detik. Morongseng pun bertanya apakah itu semua yang Lufan punya. Selama cahaya bintang tetap ada, dirinya abadi. Di dalam domain ini, Lufan tidak akan bisa menyentuh dirinya. Melihat situasinya, Lufan pun menilai. Setelah setiap blok naluri pertamanya adalah menghapus jarak. Sepertinya Morongseng butuh waktu untuk menerima cahaya bintang. Jika itu masalahnya, lalu dirinya akan tetap dekat sampai Morongseng bahkan tidak bisa bernapas lagi. Lalu kini Lufan mengaktifkan skill Divine Bond Armament, di mana Lufan memasang perlengkapan Divine Bond Dragon King di lengannya dan memasukkannya ke dalam slot equipment. Morongseng pun bertanya soal armor eksternal ini, apakah menurut Lufan itu cukup untuk membuatnya menang. Dan kembali Morongseng mengaktifkan Star Spiral Barrier. Lufan pun kini maju mendekat serta melepaskan skill Blade Armor Skyte yang dipadukan dengan Blade Armor Slash hingga serangan Lufan yang bertubi-tubi kini menghancurkan semua spiral barrier yang muncul. Serta Lufan juga kini semakin mendekati Morongseng. Morongseng pun nampak kaget dan menilai Lufan sangat cepat hingga jarak Lufan dan Morongseng sangat dekat. Dan kini Lufan bersiap melepaskan pukulannya. Dengan ini, Morongseng akan hancur berkeping-keping. Morongseng pun mencoba untuk melakukan kondensasi cahaya bintang, namun Morongseng menilai tidak bisa melanjutkannya. Hingga pukulan Divine Bond Descent mengenai Morongseng dengan telak. Hingga tubuh Morongseng hancur. Lufan pun bertanya-tanya apakah ini sudah berakhir. Yuan Jingang pun nampak kaget melihat pertarungan ini serta bertanya apakah Morongseng hanya seperti ini. Namun nyatanya Morongseng kembali muncul dengan tepuk tangan dan memuji Lufan yang luar biasa. Dan kemunculan ini mengagetkan mereka. Morongseng pun mengatakan bahwa dirinya belum pernah melihat orang sekuat Lufan. Jika bukan karena Divine Ruin Resurrection Stone, dirinya sudah mati barusan. Li Qingfeng pun kaget Morongseng ternyata memiliki Resurrection Stone. Morongseng yang menunjukkan wajah antusiasnya menyebut bahwa Lufan benar-benar orang yang dirinya cari. Morongseng kembali mengajak Lufan untuk bertarung dengan dirinya lagi. Dalam pikiran Lufan, Morongseng menggunakan kekuatan Star Dragon. Keluarga Morong pasti menyembunyikan rahasia naga. Lalu Morongseng menyebut bahwa itu hanyalah ujian. Kali ini dirinya tidak akan semudah tadi. Lufan pun mengerti dirinya akan melakukan apa yang Morongseng inginkan. Kembali Lufan mendekat dan bersiap melepaskan pukulannya. Namun sebelum itu Lufan nyatanya menginjak sesuatu di kakinya. Dan nyatanya ini adalah jebakan milik Morongseng, yaitu Astral Corridor. Setiap target yang memasuki koridor, baik itu sekutu, musuh, atau netral, dia akan dipindahkan secara paksa ke lokasi yang telah ditentukan oleh penggunanya. Lufan pun kaget dengan hal ini. Morongseng mengatakan bahwa dirinya tahu betapa kuatnya pelindung lengan itu sekarang. Kali ini Lufan tidak akan bisa mendekat lagi. Lalu Morongseng kini kembali bersiap melepaskan serangannya, yaitu Meteor Fall. Lufan segera bereaksi dan melepaskan Blade Armor Skyte dan memblokir semua meteor yang jatuh. Dalam pikiran Lufan, kini jaraknya terlalu jauh dan senjata tidak dapat digunakan di reruntuhan suci ini. Jika demikian, dirinya harus menggunakan gerakan itu. Lufan pun kini melepaskan skill Dragon Language, Ward of the Ice Dragon King, di mana skill ini meletuskan udara dingin di area target, memberikan kerusakan dan menimbulkan efek lambat serta beku. Durasi, kerusakan, dan area efek meningkat seiring waktu pengaktifan. Morongseng pun agak kaget dengan sihir bahasa naga milik Lufan. Lufan pun kini bertanya, bisakah Morongseng menghindar lagi? Morongseng pun tersenyum dan mengatakan bahwa level serangan ini masih belum cukup untuk menjebak dirinya. Dan Morongseng nyatanya menggunakan Astral Corridor kepada dirinya sendiri hingga membuatnya berpindah tempat secara instan untuk melepaskan diri dari jebakan es Lufan. Namun Lufan pun tersenyum melihat hal ini serta bertanya apakah Morongseng merasa seperti itu. Dan nyatanya rantai Lufan telah menjerat tubuh Morongseng. Morongseng pun bertanya kapan Lufan melakukannya. Dengan cepat Lufan menarik tubuh Morongseng dan bersiap melepaskan pukulannya.
Namun saat pukulan hampir mengenai Murongseng, lagi-lagi Murongseng bisa melepaskan diri menggunakan skill Astral Spirit Form, di mana Murongseng mengaktifkan asal cahaya bintang penyihir, memungkinkan konversi bebas antara bentuk fisik dan energi cahaya bintang murni. Dalam bentuk cahaya bintang, serangan fisik diubah menjadi kerusakan cahaya bintang, dan semua kerusakan yang ditimbulkan meningkat sebesar 100%. Tidak dapat ditargetkan oleh serangan fisik normal, tetapi tetap rentan terhadap sihir. Luffy pun nampak kesal dengan hal ini. Lalu kini Murongseng yang kembali muncul mengcasting sebuah skill dengan nama Starlight Annihilation, di mana Murongseng memfokuskan semua kekuatan astral menjadi sinar laser, memberikan kerusakan yang tidak terduga, mengabaikan pertahanan, dan tidak dapat diblokir. Lagi-lagi Luffy kaget melihat skill ini dan menilai bahwa itu adalah skill Star Dragon. Dan kini Starlight Annihilation pun dilepaskan. Melihat jalur serangannya, Luffy seketika terbang memutar untuk menghindarinya dan kini melakukan manuver melakukan serangan. Namun saat serangan dilepaskan, lagi-lagi Murongseng menggunakan Astral Corridor, yang dimana Murongseng kini tiba-tiba muncul di belakang Luffy yang siap menyerang. Namun Luffy dengan cepat mengantisipasinya dengan melepaskan Blade Armor Skyte, hingga Meteor Fall dan Blade Armor Skyte saling beradu. Murongseng yang kini bersiap melepaskan pukulannya pun menyebut ini sangat seru. Luffy pun segera menanggapi hal ini dan melepaskan pukulannya, hingga kedua pukulan ini kembali saling beradu. Dan dalam serangan ini, Luffy juga melepaskan skill Blade Armor Slash yang diikuti dengan Murongseng yang mengaktifkan skill Star Spiral Barrier, hingga benturan kedua serangan ini menjadi semakin besar. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.